Oke, sebelumnya seperti biasanya ya, isi dalam video ini bersifat informatif dan edukatif serta hiburan trader yang lagi galau lah. Terus mungkin karena sering ya boncos gitulah. Oke. Nah, di video kali ini tidak ada ajakan untuk membeli, menjual karena perdagangan aset itu sangat berisiko tinggi dan fluktuatif banget ya, entah di kripto, entah di forex. Oke. Dan dalam proses bertransaksi merupakan keputusan independen. Dan ingat, saya tidak mengajak entry loh, serius, sumpah. Oke. Nah, jangan lupa ya ikutin Telegram saya, Telegram kita nih ya di KTN Chatroom dan Now. Oke. Nanti di link deskripsi saya kasihkan. Oke. Nah, di video kali ini saya menjelaskan tentang apa itu yang namanya compression. Compression itu sebenarnya mungkin kalau teman-teman sekalian itu lebih akrab ya, lebih familiar dengan yang namanya chart pattern lah. Nah, kayak gini nih. Nah, sebenarnya kalau saya ngomong ini bisa dikatakan sebagai compression sebenarnya. Triangle, pattern triangle. Ini sebenarnya sebuah compression, cuman kalau dikembangkan gerakan compression itu gerakan dari bawah, dia itu makin mengecil. Jadi gerakan itu di compression atau bisa di kebalikannya makin membesar. Nah, itu compression. Tapi saya lebih ambil cenderung compression itu yang seperti ini. Oke, compression atau disebut dengan CP. CP. Nah, harga di price naik, standarnya dia langsung bakalan drop. Kenapa? Karena harga itu ditekan, harga itu di press. Jadi mulai mengecil, kemudian dia turun. Nah, biasanya compression ini akan menyentuh area decision point kita. Decision point itu apa sih? Decision point itu tempat kita itu entry, tempat titik entry. Decision point contohnya mungkin area drop base drop, rally base rally, area supply and demand, atau mungkin area support, resisten yang merupakan area kita entry-nya di situ. Nah, harga itu datang dengan seperti apa? Nah, saya contohnya harga dengan compression. Biasanya setelah harga dari bawah naik, dikompres, dia bakalan turun. Biasanya turunnya itu bakalan kenceng banget, drop. Ada juga yang gini, dari atas dia membentuk sebuah compression, menyentuh area decision point dan kemudian lanjut naik. Nah, terkadang kalau kita melihat ada yang manipulatif banget. Kalau yang manipulatif itu disebut dengan compression liquidity, CPLQ. Oke. Nah, harga itu turun. Nah, kemudian naik, dia membentuk compression, tiba-tiba seharusnya kalau kita ngomong compression itu gerakannya itu bakalan seperti ini. Tetapi kadang dia itu agak sedikit gerakan ambil liquidity kita. Nah, jadi setelah ada compression, ambil liquidity, kemudian harga boom naik. Itu disebut sebagai dengan compression plus liquidity atau CPLQ, compression liquidity. Jadi sebenarnya liquidity-nya itu dia itu bakalan mengambil area decision point lain, biasanya area pas, area masa lalu, biasanya ada itu. Entah rally base rally, drop base drop, seperti ya, intinya area decision point kita yang kadang itu lepas dari pantauan mata kita. Gerakan seperti ini ada, itu di anak price action pasti paham hal ini. Oke, nah sama seperti yang ada di sini. Jadi harga itu naik, turun, tiba-tiba harga itu dipres, habis dipres, udah ada kemungkinan nih, wah dia itu sudah break, tetapi apa yang terjadi? Harga diangkat naik, kemudian dibanting. Nah, jadi gerakan-gerakan compression itu sebenarnya kalau harga dari bawah dia bakalan turun, harga dari atas dia bakalan naik, reversal. Tetapi terkadang ada yang sedikit gerakan kayak gini, manipulatif. Sebenarnya modelnya banyak, ini cuma hanya saya kasih logika aja buat teman-teman ya. Ini disebut sebagai compression begini. Kadang tuh dia tuh gerakan juga manipulatif kayak gini. Jadi setelah kelihatan naik dibanting turun, kemudian dihajar. Ada juga yang modelnya seperti itu. Sebenarnya banyak kalau saya mau. Nah, menariknya ini di sini saya ambil BCH, Bitcoin Cash. Nah, seperti biasa kalau saya beranalisa itu saya akan ambil support resisten itu yang di daily. Nah, saya kasih batasan-batasan kayak gini. Oke. Nah, menariknya di Bitcoin Cash itu ada gerakan compression.
Di sini tuh ada area decision point sih kalau saya ngomong. Sebenarnya area decision point banyak ya. Atau mungkin di sini bisa disebut sebagai area QM level lah. Oke, area QM level. Saya ganti warna merah, QM level. Nanti mungkin di video berikutnya akan saya jelaskan apa itu tentang QM level. Nah, menariknya yang lebih menarik lagi. Wah, ini dia. Lebih menarik lagi nih. Oke. Saya melihat sebuah compression di TF daily-nya, Nah, seharusnya kalau saya ngomong compression yang saat ini harga di press naik, asumsi di sini saya ngomong ada SR line di sini. Oke. Sorry. Ini aja. Ada SR line di sini. Inilah. Nah, kalau kita berbicara tentang compression, ketika harga itu di press untuk turun, seharusnya dia itu bakalan naik. Oke. Ketika harga di press turun, seharusnya dia itu bakalan naik. Dan biasanya itu kenaikannya itu kencang karena harga itu kan ditahan. Bagaimana kalau harga itu ditahan tiba-tiba dilepas langsung boom. Biasanya kadang kayak seperti itu. Nah, tetapi seperti yang saya infokan tadi, ingat ini ada area pas, area masa lalu, QM level kalau misalnya saya ngomong ya kecenderungan. Bisa jadi harga itu bakalan ambil liquidity ke bawah nih. Nah, bisa jadi nih. Makanya kan kalau kita ngomong ini seharusnya naik, kenapa kok harga itu kecenderungan dibuat turun gitu loh. Nah, kalau kita ngomong berlogika liquidity kemana, kalau kita ngomong posisi pembelian ya kayak gini misalnya. Oke. Biasanya trader itu bakalan naruh stop loss kayak gini, stop loss di support resisten nih. Oh, dia udah break nih. Oke, stop lossnya di mana? Stop lossnya di sini. Ada juga yang oke lah, wait aku tambahin dikit deh. Sebenarnya harga itu akhirnya apa? Harga itu dipres untuk turun, mengambil likuiditas. Jadi mengambil stop loss para trader. Harga kayak gitu, iya kayak gitu. Setelah stop lossnya semua itu terjemput, harga bakalan naik. Nah, jadi setelah di sini tuh udah clear semua orderan dari para trader, harga dinaikkan. Jadi kalau model-model kayak gini tuh kalian teman-teman harus berhati-hati. Makanya kalau saya ngomong trade, take profit secukupnya, stop loss seikhlasnya. Kalau lu ikhlas ya udah, kalau lu nggak ikhlas ya udah nggak usah, apa dalam artian stop lossnya nggak usah banyak-banyak, dikit aja gitu. Nah, menariknya itu di sini nih. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Ini saya lebih menjelaskan ke compression liquidity. Jadi ini ada nih di Bitcoin Cash, ada gerakan yang modelnya seperti itu. Jadi bisa yang seharusnya, oke, saya ulangi, gerakannya itu dia itu break, retest, dan kemudian boom. Nah, kalau ngomong take profit ya ini TP1, yang atas ini adalah TP2, yang atas ini adalah TP3, TP maksimalnya di mana? Area tertingginya. Area tertinggi apa? Dia berada di SR daily-nya. Kayak gitu. Jadi ini SR daily. Ini SR yang dalam artian kalau saya ngomong di TF kecil, LTF, long time frame. HTF-nya tetap di atas. Kalau compression tujuannya kemana? Ya tujuannya pasti dia akan kalau ngomong support resistance ya. Kalau dia dari support di TF, ini saya ganti warna merah aja deh biar kelihatan ini low LTF. SR LTF, low time frame. Jadi bisa jadi area support resistance itu sebagai area take profit. Nah, jadi kalau saya ngomong gerakannya bakalan misalnya tujuannya setelah dia itu dari resisten daily menuju ke dari SR daily, tujuannya ke SR daily berikutnya. Kalau dia terpantul harga ini tujuannya kemana? Tujuannya ke SR daily berikutnya. Sedangkan di sini kan kita ngomong konfirmasinya. Itu bisa jadi gerakannya itu tujuannya kalau dia break kemana? Ya tujuannya ke area SR atau support resisten selanjutnya. Kalau saya ngomong kalau udah di break tujuannya kemana? Ya ke atas. Kemudian dia retest, nggak tembus, nggak break. Kemudian harga itu kemungkinan besar naik. Kalau dia naik tujuannya kemana? Tujuannya ke sini dulu. Berikutnya kemana? Kalau dia break ya tujuannya ke sini.
Makanya di low time frame-nya kita pastikan di sini tuh break-nya seperti apa. Kayak gitu. Ada yang clean break, ada yang break dengan base. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya akan saya jelaskan tentang hal itu ya. Tapi di sini saya lebih cenderung akan menjelaskan tentang ada nih gerakan manipulatif ya. Salah satu belum terbentuk sih, cuman ada kemungkinan gerakan manipulatif di Bitcoin Cash. Nah, kalau ini compression, kalau dia udah break tujuannya kemana? Nah, ini bisa jadi area take profit. Cuman ini di TF daily. Saya ngomong ya, nanti itu bisa dikecilkan time frame. Kita bagi area-areanya. Gitu. Sebenarnya kan kalau ngomong ya support resistance. Tujuannya kemana kalau dia itu di break kayak gini? Kalau dia break tujuannya kemana? Ya tujuannya SR berikutnya ini di sini. Kalau ini ke break mana? Tujuannya ke atas kayak gitu. Cuman kalau breaknya itu seperti apa? Ada break dengan brace, ada clean break, ada false break juga. Cuma nanti konfirmasi bagaimana akan saya jelaskan di videonya. Oke, demikian tentang materi compression dan compression liquidity. Terima kasih.